belajar benar-benar. Karena Diknas bilang bahwa sekolahan yang minoritas apabila ada pelajaran yang belum termuat di dalam sekolah tersebut diminta untuk gabung dengan sekolah yang sudah ditunjuk Kemendiknas. Yang jadi pertanyaannya, setelah dilakukan ujian penyesuaian dan keluar nilai tersebut, apakah tersebut sah? Kalau dilihat dari hubungan tadi ya, itu menurut saya sah. Sah ya? Sah. Karena memang aturannya memang seperti itu. Nantinya tapi berprinsip adalah siapa yang menyuruh memasukkan suatu nilai atau keterangan yang tidak benar. Untuk penerjemah bisa membuktikan bahwa dia punya izin, di mana penerjemah tersebut tidak ada izinnya, ada surat keputusannya. Kami minta izin. Selama itu tidak ada, kami seberapa. Maksudnya izin apa? Izin sebagai penerjemah tersumpah. Karena kami juga punya yang mulia. Itu dan itu ada izinnya tersendiri. Dari mana? Dari institusi mana? Dari UGM Fakultas Ilmu Budaya. Beda yang mulia. Kamu dosen. Kompetensi untuk menerjemahkan dari apakah dari bahasa Inggris atau dari bahasa Guyana ke bahasa Indonesia tadi. Nah, kalau ahli itu kan ada dua ya. Ahli karena pekerjaannya dan memang karena yang bersangkutan dengan pekerjaan, atau ahli yang memang benar karena pengetahuan kan gitu. Itu nanti juga harus dibuktikan dengan dokumen yang ada. Kalau kaitannya dengan pekerjaan, tentunya pasti ada surat dari atasannya karena memang pekerjaannya seperti ini dan mengurus seperti ini. Tapi kalau keahlian ya. Jadi untuk saksi dari Mr. Awalin itu saya pending dulu ya, sampai batas waktu yang tidak saya tahu karena memang ini menyangkut tentang izin dan keabsahan dari penerjemah yang akan menerjemahkan. Oke, jadi tidak perlu kami kehadiran penerjemah karena memang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam itu ya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Kasih sekarang itu. Yang ahli. Bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang diberikan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Pasal 26 ayat 1. Bentar Pak, terdakwa mendengar keterangan ahli ini? Belum mendengarkan, tidak mendengarkan. Ibu bisa diserahkan ke ibu. Pertanyaan dari jaksa penuntut umum mengenai pasal 26 ayat 1 KUHP itu dapat kami jelaskan bahwa di situ ada unsur subjektif maupun unsur objektifnya. Unsur subjektifnya itu menyangkut orang dan itu tergambar pada barang siapa. Jadi barang siapa yang menyuruh lakukan, memberikan, memasukkan keterangan palsu kepada suatu fakta otentik yang itu nanti akan digunakan, yang itu bisa menimbulkan kerugian. Jadi pokok-pokoknya ada dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Sedangkan unsur objektifnya itu adalah yang pokok adalah menyuruh memasukkan pada fakta otentik, di mana yang dimasukkan itu bukan sesuatu yang benar. Kira-kira begitu. Diatur di dalam ketentuan berdasarkan pada pasal 16 1686.
Nah, kalau terdata di mana di situ sebetulnya akta autentik apa yang resmi yang dikeluarkan oleh suatu instansi, dan itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang dimaksudkan dengan akta autentik. Sehingga akta autentik ini dikeluarkan harus berdasarkan pada aturan, harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang saya maksudkan dengan akta autentik. Sehingga kalau itu dikeluarkan tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, gitu ya, maka biasanya bukan disebut sebagai akta autentik. Meliputi kerugian atau dapat menimbulkan kerugian ini bisa dijelaskan? Dalam pasal tersebut, pasal 266 ayat 1 KUHP yang dimaksudkan dengan kerugian itu sebetulnya bisa kita bagi menjadi dua, yaitu kerugian yang bersifat material dan kerugian yang bersifat imaterial. Kerugian yang bersifat material itu biasanya bisa diukur, bisa dihitung. Seperti misalkan saja berapa biaya yang dikeluarkan, itu bisa dihitung. Gitu. Nah, tapi kalau kerugian imaterial itu yang tidak bisa dihitung. Artinya apa? Artinya memang ini akan sangat sulit. Seperti misalkan saja yang bersangkutan merasa takut, merasa malu, itu sulit dihitung secara material. Nah, demikian maka di dalam pasal 266 ayat 1 KUHP itu sebetulnya ada kerugian secara material dan ada kerugian secara imaterial. Bisa ya masuk dalam unsur kerugian imaterial itu ya? Bisa. Selanjutnya, Andri pernah diperiksa di kepolisian ya, pada tingkat penyidikan ya. Jadi kepada Andri telah disampaikan kasus posisi dari perkara atas nama Supriyanto ini. Iya. Pernah mendengar ya? Pernah ditanyakan juga ya? Iya. Jadi dari Tapi saya tidak kenal. ya, tidak kenal ya? Iya. Ya. Untuk kasus posisinya Ahli pada saat ditanya di polisi mengetahui ya. Iya. Jadi mungkin saya sampaikan lagi di sini ya, Ahli ya, bahwa ini kan ada ijazah ya, ijazah atas nama Adelia. Ya. Apakah dari ijazah ini kan ditandatangani ini bisa disebut sebagai akta autentik ya? Boleh saya lihat? Silakan. Ini boleh dikatakan akta autentik. Ya. Terus kemudian dari kasus posisi yang sekarang ini kita periksa, jadi si Adelia anak yang mendapat ijazah ini kan sekolah di sekolah Jakarta Independent School. Jakarta Independent School. Si anak ini masuk sekolah pada saat kelas 4, mulai masuk kelas 4, terus kemudian lulus kelas 6 itu melanjutkan juga di situ sampai dengan kelas 9. Suatu waktu, yaitu sekitar setelah anak ini lulus, beberapa tahun setelah anak lulus ini kan tidak langsung diserahkan ijazah ini. Nah, terus kemudian pada saat orang tua dari anak ini menanyakan ijazah anak karena sudah lulus kok belum ada, ditanyakan, baru diserahkan pada bulan April 2018 itu. Nah, kemudian setelah menerima ijazah dari anaknya itu, si orang tua ini melihat nilai-nilai di sini, melihat nilai-nilai di sini dan menanyakan kepada anak, apakah kamu memang benar ada ini kok ada pelajaran agama, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Apakah memang di sekolahmu diajarkan hal itu? Karena kalau dilihat di sini tidak ada mata pelajaran itu seperti itu. Nah, terus kemudian setelah dilakukan penyidikan berupa saksi-saksi, kemudian ada terdakwa ini atas nama Supriyanto ini, dia bekerja di HIS itu dan mempunyai
pekerjaannya sebenarnya sebagai bagian keuangan, tapi memang mengurusi hal-hal yang terkait dengan penerbitan ijazah ini, termasuk untuk pengisiannya. Nah, dari fakta yang ada itu, Supriyanto ini menyebut staf yang diis itu ada yang namanya anak Indah, yang menyuruh orang lain atau bisa dibilang temannya untuk memasukkan nilai, padahal pelajaran itu tidak diajarkan, terus timbul nilai di sini. Apakah itu bisa dikategorikan atau dimasukkan dalam unsur menyuruh memasukkan keterangan ke dalam akta otentik ini? Oke, ya. Jadi yang pertama saya melihat bahwa ijazah ini asli, tidak otentik. Sehingga memang ijazah ini kan memuat mengenai nilai, dan nilai-nilai itu biasanya berdasarkan pada hasil proses belajar mengajar. Nah, proses hasil belajar mengajar itu biasanya ada satu kurikulum ataupun mungkin juga mata pelajaran itu memang mesti harus dijalankan, karena itu untuk nanti pada akhirnya ada semacam evaluasi. Dan nilai itu berdasarkan pada hasil proses belajar mengajar. Nah, biasanya itu juga siapa yang berhak untuk memberikan mata pelajaran itu biasanya juga ada ketentuannya. Artinya bahwa supaya yang bersangkutan itu betul-betul menguasai materi yang diajarkan. Nah, oleh sebab itu maka kalau kemudian pada prosesnya itu ternyata tidak ada, tidak diajarkan, tapi itu kemudian ada nilai, maka perlu dipertanyakan sebetulnya. Artinya bahwa kenapa menyuruh untuk memasukkan sesuatu yang proses belajarnya itu tidak ada. Nah, sehingga terkait dengan pasal 266 ayat 1, menurut saya unsur menyuruh memasukkan nilai yang sebetulnya itu tidak ada, itu sebetulnya memenuhi unsur yang tadi saya sampaikan, yaitu menyuruh melakukan. Memang di dalam pasal 266 ayat 1 KUHP, menyuruh melakukan itu merupakan sesuatu hal yang pokok. Jadi sesuatu hal yang pokok, sehingga itulah yang dimaksudkan dengan menyuruh memberikan keterangan otentik yang sebetulnya keterangan itu tidak benar. Ahli mohon jelaskan yang atau nilainya. Yang kalau ijazahnya, kalau saya lihat ini otentik, resmi. Tapi yang bermasalah itu tadi disampaikan itu kaitannya dengan nilai. Di mana nilai itu terkait dengan proses yang tadi saya sampaikan. Jadi nilai itu sebetulnya merupakan hasil evaluasi terakhir setelah melalui proses pembelajaran. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran itu pasti juga ada jadwal, ada pertemuan berapa kali, kemudian ada nilai yang dikeluarkan sesuai dengan hasil hitungan. Baik, yang bisa menilai bahwa nilai di ijazah itu tidak benar atau palsu. Nilai itu yang berhak untuk menilai apakah ini asli atau palsu itu berdasarkan pada fakta yang ada. Siapa? Lembaga siapa? Nilai itu adalah tidak sah. Ya, kalau itu prosesnya tidak benar. Pendapat ahli itu apakah sesuai dengan undang-undang atau pribadi? Kalau menurut saya itu nanti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di dalam sistem pendidikan nasional. Baik, berkaitan dengan tadi yang saya jelaskan ya, bahwa sejak pertama itu penyidik dalam memeriksa menetapkan tersangka itu menggunakan undang-undang Tipiknas, ya. Kemudian itu dihilangkan dalam dakwaan berkaitan dengan mesti harus sesuai dengan bidang yang mereka itu pelajari. Ya. Nah, dapatkah itu disimpulkan bahwa yang berhak menilai itu sah atau tidak atau palsu sesuai undang-undang Tipiknas adalah Kemendiknas atau Diknas? Ya.
tolong dicatat ya bahwa itu yang menunjukkan adalah Organisasi itu sudah dicatat. ya ya baik. Jadi jangan terlalu Ya. lama. Ya, itu sangat pentingnya. Oke. Kemudian ahli, ya. Ini dalam BAP ini, ya, terdakwa menjawab tidak pernah menyuruh, ya, memasukkan nilai. Kemudian, ya, di BAP ini juga ada 4 orang menjelaskan bahwa yang menyuruh masukkan nilai adalah kepala sekolah, ya. Dengan 2 keterangan berbeda ini, bagaimana cara menentukan siapa yang mau diambil keterangannya untuk menentukan sebagai terdakwa atau tidak? Ya, kalau itu terkait dengan unsur, maka saya masih berprinsip adalah siapa yang menyuruh memasukkan suatu nilai atau keterangan yang tidak benar. Kemudian diadakanlah ujian penyesuaian di sekolah lain. Oke. Nah, setelah ujian selesai penyesuaian ini muncul nilai. Apakah itu kerjasama antara sekolah A dengan sekolah B? Apakah itu sah? Ini sudah jalur yang benar. Karena Diknas bilang bahwa sekolahan yang minoritas apabila ada pelajaran yang belum termuat di dalam sekolah tersebut diminta untuk gabung dengan sekolah yang sudah ditunjuk Kemendiknas. Yang jadi pertanyaannya, setelah dilakukan ujian penyesuaian dan keluar nilai tersebut, apakah nilai tersebut sah? Kalau dilihat dari hubungan tadi ya, itu menurut saya sah. Sah ya? Sah. Karena apa? Karena memang aturannya memang seperti itu. Oke. Artinya bahwa mereka yang masih belum siap, jadi kalau diakreditasi juga yang lain. Dan kemudian itu ada yang bertanda tangan. Iya. Ya. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap ini kan ada masalah ya? Iya. Terhadap permasalahan ini, apakah yang menyuruh menulis atau yang tanda tangan? Nah, kalau di dalam pasal 266 ayat 1 yang menyuruh, gitu, yang menyuruh. Sedangkan kalau yang menulis itu sebetulnya Yang tanda tangan. yang tanda tangan ijazah, Iya. yang tanda tangan ijazah sanksinya dia bertanggung jawab.